welcome back di podcast kita. Kenalin, aku Uci yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Dan tentunya aku nggak sendirian, ditemani oleh rekan saya. Dan aku Resi sebagai moderator kedua. Nah, buat yang pertama kali mendengar judul podcast kita pada kali ini tentunya merasa asing sih. Apa sih podcast Ombak ini? Oke, Kak Uci. Jadi, Ombak itu adalah singkatan dari obrolan maritim bersama anak kampus. Sesuai dengan namanya nih, kita bakal ngobrol santai mengenai isu-isu maritim, mengenai hukum, mengenai hubungan internasional ataupun masalah mengenai yang berkaitan dengan laut gitu, tapi dengan sudut pandang mahasiswa gitu. Betul banget. Dan semoga yang nonton semua ini dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Nah, di episode kali ini kita akan bahas topik yang cukup panas dalam dunia internasional. Jadi, tapi tetap kita bawain santai ya. Oke. Jadi buat yang kalian mikir topik hukum internasional ini berat gitu, tenang, kita akan bahas secara santai dan juga mendengarkan pendapat yang lain. Betul banget, karena kadang kalau kita udah dengar kata hubungan internasional ataupun konflik antar negara, itu kayak langsung kebayang tuh pembahasan yang sangat sulit dan juga rumit gitu ya. Padahal isu-isu seperti itu tuh berkaitan sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi mungkin kita nggak nyadari akan hal itu gitu. Nah, bener banget sih. Dan ngomong-ngomong, konflik internasional ini akhir-akhir ini menjadi perbincangan ya, dimana ini pembahasannya mengenai perebutan wilayah dan juga masih banyaknya kekuatan negara yang masih sering jadi perhatian dunia. Nah, makanya di episode kali ini kita bakal bahas topik yang cukup panas dalam dunia internasional, tetapi juga bawaannya tetap santai ya. Oke. Boleh. Tema kita hari ini adalah Laut Cina Selatan. Masihkah hukum internasional itu dihormati gitu? Karena ternyata konflik ini itu bukan tentang soal perebutan wilayah saja, tetapi juga berkaitan dengan hukum internasionalnya. Misalnya dari peran PBB-nya dan ASEAN sampai hubungan antar lembaga negara. Betul banget, dan yang paling bikin menarik nih, konflik ini tuh sudah berlangsung lama, bahkan sudah ada keputusan dari pengadilan internasionalnya, tapi sampai sekarang kasus ini tuh masih ada gitu. Nah, itu tuh yang bakal kita bahas dalam podcast kali ini. Apakah hukum internasional itu memang cukup kuat untuk menyelesaikan konflik ini, ataupun justru kepentingan politik itu lebih dominan? Dan hari ini kita nggak berdua saja ya. Betul. Tentunya ada rekan kita yang lainnya, ada Dian dan Wifa dan Mas Muro juga yang bakal ikut ngobrol dan juga kasih pandangan mereka. Oke, halo. Oke, kita halo semuanya. Oke, sebelum kita lebih jauh ke pembahasannya, kita kasih gambaran dulu nih, sedikit untuk teman-teman mungkin ya belum paham ya dan masih asing mengenai topik kita. Betul. Jadi sebenarnya Laut Cina Selatan ini merupakan salah satu wilayah yang cukup penting. Karena apa pentingnya? Ini karena wilayah Laut Cina Selatan ini merupakan salah satu jalur internasional perdagangan antar negara, di mana banyak kapal dari berbagai negara yang melewati jalur tersebut. Betul, selain menjadi jalur perdagangan internasional ya, Laut Cina Selatan itu akan kaya akan sumber daya alamnya gitu. Misalnya kayak segi perikanan, gas alam dan juga minyak bumi. Jadi nggak heran juga kan kalau misalnya negara di Laut Cina Selatan ini menjadi sorotan dari negara-negara lain gitu. Nah, masalahnya ini mulai muncul, ada beberapa negara yang merasa memiliki hak dan atas wilayah yang sama tersebut. Tentunya akhirnya timbullah konflik atau klaim wilayah, yaitu konflik Laut Cina Selatan. Dan tentunya konflik ini tidak melibatkan satu atau hanya dua negara saja, tetapi melibatkan beberapa negara. Jadi mana ada negara Cina, Filipina, Vietnam, dan juga Malaysia, Brunei, tentunya juga Indonesia termasuk terkena dampak Indonesia ini. juga berarti Iya, ya? betul banget. Oke, berarti jadi selama podcast ini kita tuh nggak cuma bahas konflik Laut Cina Selatan itu secara umum gitu ya, tapi kita juga melihat bagaimana hukum internasional itu bekerja dalam menghadapi konflik sengketa antar negara. Oke, sebelum kita mulai secara jauhnya ya, Iya, kita boleh. bahas dulu secara dasarnya sampai ke pembahasan runtuhnya. Dan kita pahami dulu nih, sebenarnya konflik Laut Cina Selatan ini berawal dari apa dan kenapa banyak negara yang terlibat. Oke, sebelum kita lebih jauh ke hukum internasionalnya, kita pahami dulu nih konfliknya. Dian, boleh nih, sebenarnya kenapa sih Laut Cina Selatan ini diperebutkan oleh banyak negara?
Nah, kalau soal Laut Cina Selatan ini diperebutkan oleh banyak negara, itu karena wilayah ini kan merupakan wilayah yang sangat strategis, yang dimana merupakan jalur utama perdagangan internasional, yang setiap harinya dilewati oleh banyak kapal dari berbagai negara. Belum lagi, Laut Cina Selatan ini kan kaya akan sumber daya alam, mulai dari minyak bumi, gas alam, sampai hasil laut yang melimpah. Karena hal inilah, negara-negara yang ada di sekitarnya merasa punya kepentingan yang sama. Masalah ini mulai rumit ketika Cina ini mengklaim seluruh wilayah Laut Cina Selatan ini lewat yang namanya Nine Blast Line. Oke, berarti klaim itu ternyata bertabrakan gitu ya sama negara-negara ataupun wilayah negara lain gitu ya? Iya, dan yang bikin situasinya makin rumit ini karena bukan cuma Cina yang mengklaim hak atas wilayah itu. Ada juga beberapa negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan juga Brunei yang sama-sama punya klaim di sana. Bahkan di Indonesia saja juga sempat kena imbasnya, terutama di wilayah Natuna Utara. Jadi bisa dibilang konflik ini makin panas karena tiap negara ini merasa punya hak di sana. Berarti kalau dipikir-pikir ini bukan tentang soal perebutan wilayah saja ya, tetapi juga menyangkut mengenai ekonomi dan kekuatan negara itu sendiri. Karena itu dia poin pentingnya, soalnya siapa yang bisa menguasai wilayah itu bakal punya pengaruh besar di kawasan Asia. Oke, nah karena konflik ini sudah melibatkan banyak negara nih ya, dan juga pun akhirnya penyelesaian sengketa ini juga dibawa ke hukum internasional. Kalau dari segi Wifa nih, sebenarnya hukum internasional itu memandang konflik ini seperti apa? Nah, kalau dari sisi hukum internasional itu aturan utama di UNCLOS 1982 yang berada di bawah PBB. Nah, UNCLOS juga mengatur tentang batas hak wilayah laut dan hak atas negara ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, berdasarkan UNCLOS, klaim Mendes, Cina dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Bahkan di tahun 2016 atau PCA memenangkan Filipina dalam gugatan terhadap Cina. Jadi secara hukum internasional tentunya posisi Filipina ini lebih kuat ya. Nah, bisa dibilang seperti itu. Tapi masalahnya Cina menolak keputusan PCA tersebut, dan disitulah muncul pertanyaan yang besar tentang hukum internasional. Oke, kalau dilihat dari teori hukum internasional ya gitu ya. Sebenarnya ada berapa teori sih yang bisa ngejelasin konflik Laut Cina Selatan itu? Nah, salah satunya yaitu positisme hukum internasional. Teori ini menjelaskan bahwa hukum internasional berlaku karena adanya kesepakatan antar negara melalui perjanjian internasional. Nah, dalam kasus ini, UNCLOS 1982 menjadi dasar hukum yang disepakati banyak negara untuk hak wilayahnya. Berarti negara-negara yang sudah menyetujui peraturan UNCLOS ini harus mengikuti dong peraturan itu? Nah, betul banget. Berdasarkan teori politisme, perjanjian internasional yaitu mengikat negara-negara yang menyetujuinya. Nah, kalau menurut aku, kasus ini tuh nunjukin kalau hukum internasional ini memang punya kelemahan karena walaupun sudah ada keputusan dari pengadilan internasional, tetap tidak bisa memaksa negara-negara besar untuk patuh terhadap keputusan tersebut. Iya juga ya, berarti beda dong sama hukum dalam suatu negara yang mempunyai aparat penegak hukum itu sendiri. Iya betul, karena kalau hukum internasional itu ada polisi dan pengadilan yang bisa memaksa, tetapi hukum internasional ini lebih bergantung pada kesadaran dari negara-negara tersebut. Tapi walaupun situasi yang rumit ini, hukum internasional ini sangat penting karena jika tidak ada aturan internasional, negara-negara yang kuat bisa dengan seenaknya menguasai wilayah negara lain. Setidaknya dengan adanya hukum internasional ada batas main dan aturan yang sama-sama diakui oleh dunia. Jadi bisa dibilang hukum internasional ini tentunya belum sempurna ya, tetapi juga dibutuhkan untuk mengatur hubungan antar negara agar tidak kacau gitu. Ya benar. Dan justru karena itulah diplomasi jadi penting banget dalam hukum internasional. Tapi kalau dilihat dari teori realisme dalam hubungan internasional ini, negara besar itu biasanya lebih mengutamakan kepentingan nasional dan kekuatan politik dibandingkan dengan aturan hukum internasional itu sendiri. Nah, itu terlihat dari dalam konflik Laut Cina Selatan. Walaupun ada putusan dari PCA tahun 2016, Cina tetap bertahan dengan klaimnya karena wilayah itu dianggap punya nilai strategis yang besar buat mereka.
Oke, jadi teori realisme itu menganggap bahwa kekuatan negara itu lebih dominan dibanding dari segi hukum internasionalnya gitu. Iya, benar, karena dalam teori realisme ini, hukum internasional ini sering dianggap sulit untuk ditegakkan, di mana jika bertentangan dengan kepentingan negara-negara besar. Oke, kalau ngomongin diplomasi nih ya, berarti ASEAN dan juga PBB itu berarti punya peran besar dong dalam konflik ini. Ya tentu, karena kan ASEAN itu berusaha untuk menjaga supaya konflik itu nggak berubah dari jadi perang terbuka. ASEAN ini lebih memilih dialog dan kerjasama damai sesuai dengan prinsip ASEAN itu. Makanya ASEAN itu dan Cina pernah membuat DOC atau Declaration pada tahun 2002. Oke. Dan sekarang juga lagi dibahas nih persoalan COC supaya nantinya ada aturan yang lebih jelas untuk menjaga situasi di Laut Cina Selatan ini agar tetap stabil dan tidak makin memanas. Jadi kalau PBB ini sendiri perannya itu lebih ke hukum internasionalnya ya? Iya, PBB juga menyediakan dasar hukum internasional lewat UNCLOS dan mendukung penyelesaian damai antar negara. Jadi ASEAN fokus di diplomasi kawasan, sedangkan PBB menyatukan landasan hukumnya. Selain itu, ada juga teori penyelesaian sengketa internasional secara damai. Dalam piagam PBB jelaskan konflik antar negara sebaiknya diselesaikan secara negosiasi, mediasi, aktivisme dan diplomasi, bukan perang. Oke, makanya ASEAN dan PBB ini terus mendorong dialognya gitu ya? Betul, karena tujuannya hukum internasional sebenarnya menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Oke, kalau dilihat dari segi semuanya nih ya, yang kita bahas tadi ya, berarti konflik Laut Cina Selatan itu ngajarin kita kalau hubungan internasional itu tuh nggak sesederhana dari segi teori ya, kayak teori realisme gitu. Karena di satu sisi ada hukum internasional ataupun hubungan internasional, tapi di satu sisi lain ada kepentingan politik dan juga kekuatan dari negara-negara gitu. Benar banget. Nah, menurut aku, tantangan terbesar hukum internasional sekarang ini gimana caranya buat semua negara ini, apalagi negara-negara besar, mau main dengan aturan yang sama-sama dan benar-benar menghormatinya. Karena kan kalau hukum internasional itu hanya berlaku untuk negara kecil, maka keadilan internasional itu sangat sulit untuk tercapai. Makanya kerjasama dalam internasional tetap penting. Kalau semua negara lebih mengutamakan ego dan kekuatan, konflik dunia akan terus terjadi. Wah, seru banget pembahasan kita pada hari ini ya. Dari konflik Laut Cina Selatan tentunya kita memahami bahwasannya hukum internasional ini bukan tentang teori di kelas saja, tetapi bagaimana peran hukum internasional ini untuk menyelesaikan konflik. Salah satunya itu konflik Laut Cina Selatan. Oke. Dan kita juga bisa lihat nih ya, bahwasanya kalau perdamaian internasional itu nggak cuma bergantung pada hukumnya aja, tapi juga pada kesadaran dari negara-negara lain untuk menghormati hukum itu sendiri ataupun aturan yang berlaku, dan juga mengutamakan dialog antar negara agar tidak permasalahan itu tidak berlangsung lama gitu. Iya, betul banget nih. Tapi sebelum kita tutup nih podcast kita pada hari ini, mungkin kita bisa nih kasih pendapat kelompok sekaligus solusi alternatif mengenai konflik Laut Cina Selatan ini. Boleh deh dari rekan saya nih, Resti. Boleh. Kalau dari segi aku nih ya, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan itu sebaiknya lebih mengutamakan kerjasama internasional dan juga penghormatan terhadap hukum internasional itu sendiri, bukan menggunakan ancaman ataupun dari segi kekuatan militer gitu. Itu kalau di segi aku ya. Nah, kalau tiap negara cuma ngejar kepentingannya sendiri tanpa bisa peduli aturan internasional, konflik kayak gini ini bakal terus berlanjut dan ujung-ujungnya bisa mengganggu perdamaian dunia. Kalau menurut saya, semua negara yang terlibat seharusnya mengutamakan UNCLOS 1982 sih sebagai dasar hukum internasional yang dalam menentukan hak wilayah laut. Selain itu juga ASEAN juga lebih solid dan tegas supaya posisi yang kuat antar negara, stabilitas kawasan Asia Tenggara. Nah, kalau menurut aku nih,
Solusi yang paling penting itu yaitu tetap mengutamakan diplomasi, negosiasi, dan mediasi melalui ASEAN dan PBB. Karena perang ini bukan solusi, justru akan merugikan banyak negara dan masyarakat. Dan juga negara-negara yang bersengketa ini juga bisa melakukan kerjasama pengelolaan sumber daya alam bersama tanpa harus membesar konflik wilayah tersebut. Oke, jadi pada intinya perdamaian internasional itu tuh hanya bisa tercapai kalau negara-negara itu tuh menghormati dan juga mengayomi hukum internasional itu sendiri dan lebih mengutamakan dari segi kerjasama dibandingkan persaingan dari antar negara. Benar-benar. Oke, mungkin segitu dulu ya pembahasan podcast kita pada hari ini, dan juga terima kasih nih kepada rekan saya yang sangat memberi ilmu ya, Luar biasa ya. Oke, ada Resti juga, Wifa, Mas Suro, dan Dian yang ikut berdiskusi ya. Dan dari hal ini tentunya kita belajar bahwasanya hukum internasional ini bukan hanya kita belajar di kelas mengenai teorinya saja, tetapi bagaimana dia menyelesaikan konflik yang terjadi antar negara Berdasarkan dari peran ASEAN dan juga PBB juga. Dan semuanya thank you ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye. Like cherry blossoms blooming in the